Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi. Amin ya rabbal alamin. As-salisatu, adapun yang ketiga, itu ayyura'iyah, sekiranya menjaga siapa imam awqatis sholawati, pada waktu-waktunya sholat. Fayusolli, maka sholat siapa imam fi awailiha, di dalam permulaan awqat. Jadi imam tugasnya diantaranya adalah menjaga waktu sholat. Kalau bisa sholatnya di awal waktu. Liyudrika, supaya menemukan siapa imam ridwanallahi subhanahu wa ta'ala, pada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selalu menjaga sholat di awal. Makanya jadi imam itu ya berat. Jadi imam itu mau ngantuk-ngantuk, tiba-tiba waktunya masuk, jadi imam. Fafadlu awalil waktu, maka adapun keutamaan awal waktu, ala akhirihi, atas akhirnya waktu, itu kafadlil akhirati, seperti utamanya akhirat, ala dunia, atas dunia. Jadi keutamaan sholat awal waktu dibanding dengan akhir waktu, itu laksana utamanya sholat dan utamanya akhirat dibanding dengan dunia ini. Kata seperti demikian fadlu awalil waktu ila akhirih. Ruwiya, diriwayatkan apadza an Rasulillah, dari Rasulullah SAW. Wa fil hadisi, dan itu di dalam hadis, innal abda, adapun sesungguhnya hamba, itulah yusalli, sungguh sholat siapa abad as-sholata, pada sholat, fi akhiri waktiha, di akhir waktunya sholat, walam tafuthu, dan tidak ketinggalan apa sholathu pada abad, walam mafata walima, dan karena perkara fata yang ketinggalan apa mau pada abad, min awali waktiha, dari awal waktunya sholat, itu khairun, lebih baik, lau bagi abad, minat dunia, daripada dunia, wa ma fiha, dan apa namanya yang ada di dalam. Jadi kalau bisa memang sholatnya di awal waktu, kecuali ada hal-hal lain yang memang penting, kayak di pondok itu karena ada kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar, zuhur umpamanya, sholatnya itu akhir agak jam 1:04. Mengapa? Karena kegiatan. Nah, kalau anak-anak suruh istirahat dulu, nggak balik. Anak-anak waktunya jam sekolah, ayo kan sholat. Wah, setelah sholat udah langsung ngilang gitu ya, langsung ngilang, nggak balik ya. Jadi, dan ini di mana-mana ini. Jadi dulu di pesantren Denanyar sama, di Tebuireng juga sama, di Lirboyo juga sama. Lirboyo itu sholat asarnya itu agak akhir, karena anak-anak itu sekolah
itu mulai jam 2. Jam 2 apa jam 1? Jam 2 kan. Itu sampai jam 4. Dan sholatnya asar itu sekitar jam 5, setengah 5. Itu Jawa Timur loh, Jawa Timur. Setengah 5 sana kan ya sudah di sini hampir jam 5 kurang seperempat. Nah, ya karena ada alasan yang karena tadi kalau anak-anak disuruh sholat itu bisa jadi langsung bertebaran kemana-mana, nggak balik itu. Wala yang bagi dan tidak seyogjanya apa ayu akhirah, sekiranya mengakhirkan siapa imam as-sholata pada sholat intidhari kasratil jamaati, karena menunggu banyaknya jamaah. Jadi kalau di awal waktu kira-kira sudah ya umumnya habis adzan sholat sunnah kemudian qomat, ya udah nggak usah nungguan, nanti jam segini nanti akan banyak lagi yang datang. Jadi tidak menunggu. Bal alaihim, bahkan itu alaihim atas jamaah al-mubadaratu segera, yaitu al-mubadaratu segera li khiyazati fadilati awalil waktu, untuk mendapatkan keutamaan awal waktu. Waya adapun fadilatu awal waktu itu afdalu, lebih utama min kasrotil jamaati, dari banyaknya jamaah. Wa min tatwili surati, dan dari memanjangkan surat. Jadi lebih utama di awal waktu. Waqad qila, dan sungguh telah dikatakan, kanu ada siapa ulama salaf itu idza hadar, ketika hadir siapa isnani, 2 orang. Siapa isnani, 2 orang. Fil jamaati, di dalam jamaah. Lam yang tadhiru, maka tidak menunggu siapa salaf asalisata pada orang yang ketiga. Jadi kalau udah ada 2 orang udah komati, nanti nggak usah nunggu yang ketiga. Wa idza hadara, dan ketika telah datang siapa arba'atun, 4 orang, fil janazati, di dalam sholat janazah, lam yang tadhiru, maka tidak menunggu siapa jamaah al-khomisa, pada orang yang kelima. Jadi sholat jenazah juga begitu, nggak usah nunggu banyak, pokoknya udah ada orang 4 orang udah sholat, nggak apa-apa. Waqad ta'akhkhar, dan sungguh telah terlambat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah terlambat. Nah, tapi begini terlambatnya Rasulullah itu karena sebagai bentuk ajaran, sebagai bentuk taklim kepada umat. Jadi an salatil fajri, dari salat subuh. Wakan, dan ada siapa sahabat itu fi safarin, di dalam bepergian. Nabi lagi wudu, kemudian langsung diimami oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, tiba-tiba dikomati. Falam yang tazir, maka tidak ditunggu siapa Nabi, waktu dima, dan diajukan menjadi imam siapa Abdurrahman ibnu Aufin, Abdurrahman bin Auf. Fasolla, maka sholat siapa Abdurrahman bihim, dengan sahabat. Hatta fatat, sehingga ketinggalan Rasulullah pada Rasulullah SAW apa rakaatun, 1 rakaat, sampai Rasul itu ketinggalan 1 rakaat. Jadi Rasul pernah masbuk juga lah. Jadi ini bentuk ajaran bahwa saking pentingnya untuk di awal waktu tadi itu. Faqama, maka kemudian berdiri siapa Rasul, yaqdiha, maksudnya menunaikan siapa rajul pada
rakaat itu. Ketika imamnya salam, maka Nabi menambah 1 rakaat. Qala berkata siapa namanya, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman, fa asfaqna, maka takut siapa kami min dzalika, dari demikian ta'akhkhara tadi itu. Takut lah Nabi ini muridnya ngimami, Nabi lagi wudu, imam langsung dikomati. Nah, terus Nabi kemudian terlambat 1 rakaat. Tapi faqala dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqad ahsantum, katanya Nabi, waqad ahsantum, sungguh telah berbuat baik siapa kamu. Hakadha, demikian. Waqad dima Abdurrahman dan itu. Faf'alu, maka lakukanlah. Jadi tidak apa-apa. Umpamanya kita dibiasakan jarak antara antara adzan dengan qomat umpamanya 10 menit atau berapa. Kalau 10 menit kok belum muncul, ya udah komati, tidak apa-apa. Waqad ta'akhkhara, pernah juga terlambat lagi Rasulullah ini. Waqad ta'akhkhara, dan sungguh terlambat siapa Rasul. Fi sholatil zuhri, di dalam sholat zuhur. Faqaddamu, maka memajukan siapa sahabat menjadi imam Abu Bakrin pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hatta ja'ahum, sehingga datang siapa Rasulullah SAW. Bahwa adapun Rasul itu fi shalat, bahwa adapun Abu Bakar itu fi shalat, di dalam salat. Tiba-tiba Nabi nyusul, faqoma, berdiri siapa Rasul, ila janibihi, di sampingnya Abu Bakar. Lagi. Walaisa, dan tidak ada itu alal imami, atas imam apa, intidharul muadzini, yaitu menunggu muadzin, orang yang tukang adzan. Wa innama alal muadzini, tetapi itu alal muadzini, atas orang yang adzan, intidharul imami, menunggu imam. Jadi bukan bukan imam menunggu muadzin, tapi muadzin menunggu imam. Jadi harus ada yang merintah muadzin, ayo qomat. Ini kalau dulu, kalau sekarang sudah ada durasi jamnya. Lil iqamati, untuk iqamat. Fa idza khadara, maka ketika hadir siapa imam, fala yang tadiru, maka tidak menunggu siapa imam, wairahu, pada selainnya muadzin. Jadi itu yang ketiga, tugasnya imam adalah untuk menjaga waktu berjamaah di awal waktu. Ar-rabi'atu, adapun yang nomor 4. Ar-rabi'atu, adapun yang nomor 4, itu ayya ummah, sekiranya mengimami siapa imam, mukhlishon, dengan keadaan orang yang ikhlas, lillahi, bagi Allah azza wa jalla, ya, jadi ikhlas karena Allah, itu utamanya, bukan yang digaji. Wa muaddiyan, sekarang ada permintaan menjadi imam di Jepang, ada di mana lagi, Jerman, gajinya sekian. Bukan tidak boleh, boleh saja. Wa muaddiyan, dan orang yang menunaikan amanat Allah, pada amanatnya Allah Ta'ala.
fi toharatihi, di dalam sucinya imam tadi itu, wa jami'i syuruti, dan seluruh syarat-syaratnya imam. Jadi karena imam itu adalah amanah yang nanti nanggung sholatnya makmum juga, maka dibutuhkan harus betul-betul menjaga syarat rukunnya sholat itu dengan sebaik-baiknya, menjaga kesuciannya, menjaga syarat-syarat sholat dan sebagainya. Amal ikhlasu, maka adapun ikhlas itu fabi alla ya'khudha, dengan sekiranya tidak mengambil siapa imam alaiha, atas imamah, ujrotan pada upah, ujrotan pada upah. Jadi itu untuk menuntut. Tapi kalau imam sekarang ya tidak begitu. Imam sekarang kok ya beda, butuh pulsa barang masalahnya imam sekarang. Faqad amara, maka sungguh telah perintah siapa Rasulullah SAW Utsmana ibna Abil As, pada Utsman bin Abil As As-Saqafi. Wa qala dawu siapa Nabi, ittakhir, bikinlah kamu muadzinan pada muadzin, la ya'khudhu, yang tidak mengambil siapa muadzin, alal adani, atas adzan, ajron, pada upah, ajron pada upah. Fal adzanu, maka adapun adzan itu thariqun, jalan, ila sholati, kepada sholat, ila sholati, kepada sholat. Faya, maka adapun imamah itu aula, lebih utama, bi alla ya'khudha, bi alla yukhadha, karena sekiranya tidak diambil alaiha, atas imamah, apa ajrun, upah. Adzan saja itu sebaiknya tidak mengambil upah, apalagi menjadi imam. Fa in akhadha, maka jika mengambil siapa imam rizqan, pada rizki, min masjidin, dari masjid, qad wuqifa, yang sungguh telah diwakafkan apa masjid, alaman, atas orang yakumu, yang menangani siapa man bi imamati, dengan imamnya man, au minas sultani, atau dari sultan, au ahadin nasi, atau dari pribadi-pribadi manusia, walayuh kamu, maka tidak dihukumi apa ditahrimihi, dengan diharamkannya ahlul rizki. Jadi hanya begini, uang masjid itu dibedakan, yang satu adalah sedekah jariyah, yang satu adalah infak atau sedekah biasa. Jadi kalau kota amal ditulisi sedekah jariyah, maka jadinya sedekah jariyah. Kalau sedekah jariyah tidak boleh ditasarrufkan kecuali untuk hal-hal yang sifatnya permanen. Jadi kota amal tulis sedekah jariyah, atau keliling itu tulis sedekah jariyah, maka ini penggunaannya untuk apa? Untuk ngecat boleh, beli kipas angin, beli jam, beli lampu, beli apa yang sifatnya adalah lama, permanen. Tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang sifatnya habis. Contohnya untuk bisyarah, khotib, kemudian untuk makan-makan, kemudian untuk apa? Itu kalau yang sifatnya sedekah jariyah. Nah, kalau yang sedekah biasa, jadi kota amal tulisi sedekah atau infak. Nah, kalau infak itu fleksibel,
Infak itu bisa digunakan untuk banyak hal. Dibelikan cat boleh, dibelikan kipas angin boleh, nasi bisyarah boleh, beli makan boleh, untuk apa namanya, pokoknya hal-hal untuk kemaslahatan kegiatan, untuk apa namanya, meramaikan kegiatan masjid, maka boleh. Ini kalau yang infak sedekah. Jadi harus dibedakan. Jadi kalau mengumumkan biasanya kan ada pengumuman itu, ada pengumuman sebelum Jumatan bahwa sedekah. Nah, kalau tidak ada orang nyumbang, umpamanya tidak bilang sedekah jariyah, ya jangan diumumkan dengan sedekah jariyah. Ya, jadi kalau ada orang umpamanya biasanya kan juga suka ini ngasih amplop suruh bacakan Fatihah untuk ini. Nah gitu. Maka itu bukan sedekah jariyah, infak biasa. Maka dikumpulkan dengan yang infak sedekah biasa. Tapi kalau yang sedekah jariyah harus disendirikan karena tasarrufnya berbeda. Ya, tasarrufnya berbeda. Nah, kadang-kadang ya banyak DKM itu yang tidak peduli ini. Terus pokoknya diumumkan jadi satu. Kadang-kadang ya tadi tidak sedekah jariyah diumumkan, kita terima sedekah jariyah ini, mari kita bacakan Fatihah, padahal tidak sedekah jariyah, hanya sedekah itu saja. Maka kalau sedekah atau infak jangan dijariyahkan, yang jariyah juga jangan di sedekah atau diinfakkan. Karena kalau yang sifatnya infak sedekah itu berlaku umum, ya berlaku umum. Digunakan yang permanen boleh, digunakan untuk yang langsung habis juga boleh. Makanya kalau kayak umpamanya yang lagi viral itu kan ada masjid yang langsung menghabiskan seluruh apa namanya uang yang masuk karena untuk menyiapkan makanan untuk jamaah, menyiapkan macam-macam. Lah itu yang sifatnya sedekah infak tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau yang sifatnya sedekah jariyah tidak boleh. Ya, yang sedekah jariyah tidak. Walakin nau tetapinya akhzu itu makruhun makruh. Wal karahiyatu adapun sifat makruh fil faraidi di dalam beberapa fardu itu asyaddu lebih dahsyat minha daripada karahiyah fit tarawih di dalam salat tarawih. Batakunun dan ada apa ujratul amanati ujratun ongkos upah lahu bagi imam itu ala mudawamatihi atas dawamnya, atas melanggengkannya, ala huduril maudhi'i atas menghadiri tempat, wa muraqabati masalihil masjidi dan mengawasi kemaslahatan masjid fi iqamatil jamaati di dalam mendirikan jamaah la ala nafsis sholati bukan karena ngimami. Jadi bukan yang hafal luar kepala, itu namanya dhabit sodron. Sekarang dalilnya apa namanya mencari ilmu dalam Al-Quran, ada. Dalilnya jihad, ada. Dalilnya apa nikah, dalilnya menceraikan istri, dalilnya ada. Nah, itu namanya dhabit. Nah, yang kedua adalah adil. Nah, adil itu adalah menjaga prestise, menjaga muru'ah. Makanya kalau di dalam hadis itu kok orang sering nggak kopian,
Ke pasar kok nggak kopiahan, itu bisa menyebabkan mengurangi keadilan seseorang. Itu ya dulu, tapi entah kalau sekarang udah bergeser kali ya. Gitu. Makanya orang-orang dahulu itu menjaga betul muruah. Mbah Bisri itu orang yang tidak mau makan di warung. Tidak mau makan di warung. Jadi betul-betul jaga, karena ya di kitab-kitab dahulu itu termasuk tidak baik orang seneng marung gitu, di warung makan. Nah tapi Mbak Wahab itu orang yang hobinya di warung, ya. Hobinya makan di warung. Ya, dua-duanya menjadi orang yang luar biasa kan. Jadi orang yang luar biasa. Nah. Fal mutarassihu, maka adapun orang yang menetapi lil imamati menjadi imam, itu yang bagi seyogjanya apa ayah tariza, sekiranya menjaga siapa imam andalika dari demikian al fiski wal kabairi wal israri ala shawairi. Jadi hendaklah orang itu betul-betul menjaga dari penyakit, dari sifat, dari akhlak, yaitu dari kefasikan dan dosa besar, kemudian Masya Allah, bijudihi, dengan semampunya imam tadi. Fa'innau, maka sesungguhnya imam itu kal wafdi, seperti utusan, wasyafi'i, dan seperti penolong, lil qaumi, bagi kaum, lil qaumi, bagi kaum. Jadi kayak utusan itu, perwakilan itu untuk ngadep Gusti Allah imamnya itu. Atau menjadi apa tadi bahasanya, menjadi syafi'. Fayam bagi, maka sebaiknya apa yakuna, sekiranya ada siapa imam itu khairul qaumi, sebaik-baiknya kaum itu. Jadi kira-kira yang terbaik, baik bacaannya, baik pemahaman agamanya dan sebagainya, maka itu kriteria untuk menjadi imam itu. Jadi bukan karena ukuran tuanya, ya. Bukan karena ukuran tuanya. Makanya pernah Nabi menyuruh siapa namanya, Ubay bin Ka'ab, bahkan pernah menyuruh siapa tuh, itu yang anak kecil suruh jadi imam, ya, menjadi imam. Nah di kita ini kadang-kadang kan kalau belum nikah tidak boleh jadi khotib. Nah, kalau belum nikah tidak boleh jadi khotib, tidak boleh jadi imam. Tidak ada sebenarnya syaratnya itu. Nah sekarang bagaimana ada santri pinter, kemudian suatu saat kemudian pulang belum nikah, tapi dia bacaannya baik, akhlaknya baik, pemahaman keagamannya baik, ya. Justru dia lebih layak jadi imam daripada yang yang kurang. Ya, terus fayam bagi, maka ya tadi mana tadi? Wakada juga demikian, at-taharatu batinan, at-taharatu zahiran, yaitu suci secara zahir, anil hadasi, dari hadas, wal khabasi, dan kotoran. Jadi imam harus menjaga suci lahir dan suci batin. Nah, gitu.
Fa innahu maka bahwasanya itu ya layat qalil, tidak melihat alaihi atas hadas dan khabas siapa siwahu selain imam itu sendiri. Jadi yang tahu yaitu imam sendiri, yang tahu imam sendiri. Fa in tadzakkara maka jika ingat siapa imam fi asna'i sholatihi, di tengah-tengah sholatnya imam, hadasan pada hadas, au kharaja atau keluar minhu dari imam aparikun kentut. Kalau ada orang ngimami kemudian ternyata dia batal di tengah sholat, ya, batal di tengah sholat, atau umpamanya tadi ternyata batal belum wudu, fala yang bagi maka tidak boleh malu dia ini. Fala yang bagi maka sebaiknya fala yang bagi maka tidak sebaiknya merasa malu. Waduh, kalau saya malu dong kalau saya ngaku batal kemudian kalau diteruskan malah dosa. Diteruskan malah dosa, maka dia tidak boleh. Bal yakhudhu, balik mengambil siapa man biyadiman dengan tangannya orang yakrubu yang dekat siapa man mindu dari imam. Jadi ngambil saja salah satu dan belakangnya ditarik suruh maju dia. Nah gitu. Kalau tidak mau pukul saja, tidak mau. Bayastakhlifuhu, dan supaya mengganti siapa imam, menggantikan siapa imam kepada man tadi. Jadi ditarik siapa yang kira-kira ya suruh maju tadi. Nabi pernah ini. Faqad tadzakkara, sungguh telah ingat siapa Rasulullah SAW al-jinabata pada jinabat fi asna'is shalah. Nabi pernah. Jadi ini untuk pelajaran kepada Nabi, pernah lupa belum mandi besar kemudian ngimami loh. Ustaz Parjaya belum pernah ini. Jadi pernah kayak gini ini bukan kejelekan Nabi, bukan, karena ini adalah memang didesain oleh Allah untuk ngajari kepada umatnya, ya, untuk ngajari kepada umat. Akhirnya fastakhlafa, maka kemudian mencari ganti siapa Nabi. Waktu salah dan kemudian mandi siapa Nabi. Sumaroja kemudian kembali siapa Nabi. Wadakhola dan masuk siapa Nabi. Fi sholati di dalam sholat. Jadi sholatnya tidak batal, tidak apa-apa, terus saja, tidak apa-apa, tidak tahu, yang tahu kan dia imamnya. Nah, tapi tidak boleh imam yang tahu kalau tadi kan belum mandi besar ini, imami, kemudian tidak boleh, tidak boleh kemudian terus saja, tidak boleh, harus dia mengangkat salah satu orang untuk menjadi imam. Ya luar biasa ini, Nabi sampai seperti itu. Ya, jadi itu sebagai pelajaran bagi semuanya. Waqala berkata siapa Sufyan. Sulliya disolati. Pakai iya apa enggak itu? Kalau enggak pakai soli, ya. Kalau enggak pakai, tapi kalau pakai pakai iya pakai alif layyinah itu, maka bacanya sulliya. Kalau enggak berarti sholatlah khalfa barrin wa fajirin. Nah kalau ini berarti sulliya disolati siapa khalfu kulli barrin,
di belakang setiap orang baik wafajirin dan orang yang, jadi boleh saja kita sholat kepada orang yang apa namanya umpamanya agak kurang baik. Kita ini terlambat, tinggal ada satu-satunya orang sholat di masjid itu adalah orang yang akhlaknya sebetulnya kurang baik. Ya, kita bagaimana? Tidak apa-apa bermakmum, ya, tidak apa-apa bermakmum. Daripada tidak berjamaah sholatnya. Kadang-kadang orang kan tidak mau apa namanya mana tadi? Illa mudminu khamrin, kecuali orang yang suka mendem, suka mabuk, orang yang melanggengkan mabuk. Jangan jadikan imam tukang mabuk. Bacaannya morat marit nanti. Au mu'linun bil fusuki, atau orang yang menampakkan berbuat fasiknya itu. Orang berbuat maksiat tapi terang-terangan, berzina terang-terangan. Kemudian ya kalau sekarang mungkin kalau berzina enggak lah, pacaran, godain apa namanya, berciuman di tengah jalan umpamanya pada nyium istri orang atau siapa terang-terangan, itu kayak gitu itu tidak baik. Au'aken liwalidayhi, atau adalah orang yang berani kepada kedua orang tuanya, tidak boleh jadikan imam. Au sahibu bid'atin, atau orang yang melakukan bid'ah. Au abdun abikun, atau hamba yang kabur, ya, hamba yang kabur, maka juga. Jadi pada dasarnya sholat sudah pilih-pilih lah, pokoknya siapa imam yang ngimami, kemudian ada orang yang kurang, meskipun kurang-kurang baik, tidak apa-apa kita bermakmum. Kecuali tadi tukang mabuk, orang yang terang-terangan berbuat dosa maksiat di depan umum, ya, nah, maka atau orang yang apa namanya kabur, tadi pemilik bid'ah, berani kepada orang tua dan sebagainya. Al-khamisu, ada pun yang nomor 5, al-khamisatu ada itu Allah yukabbiro, sekiranya tidak apa namanya tidak takbir siapa imam hatta tastawiyah, sehingga menjadi lurus apa as-sufufu barisan. Jadi lihat barisan, makanya sebelumnya itu ya noleh dulu, lihat barisan, lihat kanan kiri lurus apa belum, kan gitu. Kalau ada yang masih longgar, yang belakang suruh maju. Fayal tafitu, maka kemudian menoleh siapa imam yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri, melihat jamaah itu tadi, dilihat. Kalau Nabi malah pakai anak panah itu supaya orang apa namanya barisnya lurus.
Wasyimalan dan ke kiri. Fa'in ro'a maka jika melihat siapa imam kholalan pada sela-sela, amaro maka perintah siapa Nabi bitaswiyati dengan meratakan. Kila dikatakan apakah nu ada siapa sahabat itu ya tahadu, yaitu melurusi, saling melurusi bil manakibi dengan pundak-pundaknya. Wa yatadammanuna dan mengumpulkan siapa sahabat bil qiabi dengan mata-mata kakinya. Wala yukabbira dan tidak, ya kayak ini kan pundaknya kalau bisa pas lurus, kemudian bawah kakinya juga iya. Ini kalau tidak menjadikan apa namanya ganggu kekhusyuan, ganggu. Karena khusyuk itu lebih penting daripada ini. Ya. Wala yukabbira dan tidak takbir siapa imam hatta yafrugha sehingga selesai siapa muadzin minal iqamati dari iqamah. Jadi harus sampai selesai dulu. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalas shalah, hayyalas falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Baru kemudian takbir. Waktu kan murakinya masih qomat gitu, imamnya langsung takbir. Wal muadzinu adapun muadzin itu mengakhirkan siapa muadzin al iqamata pada iqamat anil adzani dari adzan bi qadri ta'amihi dengan kadar makannya. Kul wal muqtasiri dan orang yang apa namanya loncat. Oh, biqadri istidadin nasi dengan apa kadar siap-siap dan nas fi sholati di dalam sholat. Jadi setelah azan di apa namanya jarak azan dengan iqamat itu kira-kira orang cukup untuk persiapan. Ya. Sholat dalam sholat. Wafil khabari dan dalam hadis liyatamahala maka hendaklah pelan-pelan siapa muadzin bainal adzani antara adzan wal iqamati dan iqamat. Biqadri ma dengan kadar perkara yafruhu yang selesai siapa akil orang makan min ta'amihi dari makanannya akil wal mu'tasiru dan orang yang memeras min intisarihi dari perasanya. Wadzalika adapun demikian liyatamahala tadi li'annahu karena bahwasanya itu nuhiyat dilarang apaan dafa'atil akhbatsaini dari menahan dua perkara jelek yaitu BAB dan kencing. Wa umira dan diperintah apa bitaktimil asyai untuk mendahulukan makan malam alal isya'i atas sholat isya. Tolaban karena untuk mencari li faraghil qalbi pada kosongnya hati. Jadi intinya itu adalah supaya khusyuk sholatnya itu, ya supaya khusyuk sholat. Karena kalau tidak khusyuk maka kehilangan esensi daripada